kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini saya sudah mulai ngerti, oh di sini saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Presidium Alumni 212 dan Santri Habib Bahar ancam kepung Kemenkumham, desak copot Yasona. Santri Pondok Pesantren Tajul Aluiin Bogor, murid Habib Bahar bin Smith dan relawan Persaudaraan Alumni 212 mengancam menggeruduk kantor Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Mereka tidak terima Bahar Smith kembali dijebloskan ke penjara di Nusa Kambangan. Rencana itu disampaikan pengacara Bahar bin Smith, Aziz Yanuar. Aziz mengatakan rencana tersebut bakal dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri. Tak tertutup kemungkinan juga kita akan menggeruduk Kemenkumham untuk audiensi dengan Ditjen Permasyarakatan dan Menteri Kumham dengan ditemani ratusan bahkan ribuan massa nanti setelah Lebaran. Kita akan long march ke Kementerian Hukum dan HAM, kata Aziz Kamis. Kita desak Pak Jokowi dan Komisi 3 DPR untuk copot Yasona Lauli dari jabatannya dan Ditjen Permasyarakatan Reinhard Silitonga. Juga kita minta copot, kata Aziz. Aziz mengatakan rencana aksi itu sebagai bentuk protes atas tindakan diskriminatif dan subjektif yang dilakukan pemerintah terhadap Bahar bin Smith. Tindakan-tindakan terhadap Habib Bahar ini adalah kas negara, makstat, bukan restat. Kas negara, plutokrasi, bukan demokrasi, tambahnya. Terpisah, Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif mengatakan pihaknya memang akan menggelar unjuk rasa di kantor Kemenkumham Jakarta. Tentu memprotes sikap Kemenkumham terhadap Bahar bin Smith. Kalau kami Mujahid 212, prinsipnya kalau ada ketidakadilan dan kezaliman pasti kami akan melakukan perlawanan secara konstitusional yang ada sebagai bentuk perjuangan kami, kata Slamet. Selagi tidak melanggar konstitusi dan undang-undang yang ada, kami pasti akan ikut, tambahnya. Bahar bin Smith, Habib Bahar bin Smith bebas dari lapas Pondok Rajek, Bogor pada Sabtu. Berkat program asimilasi, dia boleh bebas meski masih ada sisa masa hukuman penjara. Pada Sabtu malam, Bahar langsung menggelar kegiatan ceramah. Banyak massa yang hadir dan tidak menjaga jarak satu sama lain. Ditjen Pas Kemenkumham lalu mencabut program asimilasi yang diberikan kepada Bahar. Terpidana kasus kekerasan terhadap remaja itu lalu dijemput kembali dan dibawa ke lapas Gunung Sindur, Bogor, lalu dipindahkan ke Nusa Kambangan pada 19 Mei. Bahar akan menghabiskan masa tahanannya hingga 2021 mendatang. Kemenkumham menyatakan bahwa Bahar menyampaikan ceramah yang meresahkan masyarakat. Bahar juga tidak mematuhi physical distancing selama PSBB berlaku di Bogor, sehingga membuat massa berkumpul dan tidak menjaga jarak satu sama lain. Ditulis tribunrakyat.com. Terkuak 3 siasat busuk Bahar Smith memfitnah pemerintah tapi gagal. Ditulis Nani Nur. Bahar Smith langsung jadi berita ketika dia dibebaskan dari tahanan pada hari Sabtu lalu. Sambutan massa ketika Bahar Smith sampai di Pondok Pesantren Tajul Aluiin Bogor pun jadi berita. Videonya beredar banyak di media sosial. Seakan menjadi penegasan bahwa Bahar Smith ini adalah
seorang ulama penting tanpa cacat yang baru keluar dari dipenjarakan oleh pemerintah. Kurang lebih samalah dengan yang mengaku punya visa unlimited di Mekah sana, tapi kerap teriak minta pulang. Ya, mereka memang aliran yang bertentangan dengan pemerintah. Memang Bahar Smith ini punya modal buat populer. Masih muda, penampilan dengan rambut panjang berwarna pirang, dan nampaknya ahli dalam berkelahi. Bagi kita yang waras ini sih nggak akan masuk itu sebagai kriteria yang menyebabkan seorang dijadikan panutan sebagai ustadz. Apalagi kalau mendengar ceramahnya dia. Apalagi kalau melihat kelakuan dia menganiaya secara fisik anak-anak di bawah umur. Ustadz, I don't think so. Saya malas juga membahas asal-usul gelar Habibnya. Saya punya kenalan bisnis bermarga sama yang kelakuannya jauh sekali dari Bahar ini. Jadi apa yang kita bahas? Tidak lain menguak siasat busuk yang dipakai Bahar Smith buat melontarkan fitnah terhadap pemerintah. Tapi gagal, apa saja. Katanya menolak bebas karena asimilasi. Nyatanya, dilansir tribunnews.com, kuasa hukum Bahar Smith Aziz Yanuar mengatakan bahwa bebasnya Bahar Smith pada hari Sabtu lalu itu bukan karena asimilasi ataupun remisi. Memang sudah waktunya bebas, ujar Aziz. Sementara pada bulan April lalu dilansir suara.com, pengacaranya yang lain, Ikhwan Tuan Kota, menyatakan bahwa Bahar menolak tawaran program asimilasi karena tidak mau merasa berutang budi kepada pemerintah. Ngakunya nggak mau dikasih asimilasi, ngakunya bebas karena sudah waktunya. Ternyata kebebasan Bahar Smith itu adalah karena program asimilasi. Seperti yang ditegaskan oleh Kepala Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Cibinong, Ardian Nova Kristiawan. Ya benar, bebas karena memang sudah waktunya. Asimilasi sesuai prosedur dan merujuk pada aturan Permenkumham nomor 10 tahun 2020. Pembebasan bersyarat asimilasi Kementerian Hukum dan HAM terkait COVID-19, kata Ardian, dilansir tribunnews.com. Jadi sebenarnya Bahar Smith ini berutang budi dong ke pemerintah? Ngeles saja. Seakan dirinya berharga terlalu tinggi, nggak mau mengakui kebaikan pemerintah. Pasti kasih bebas, ya diterima juga. Apa ini namanya? Menjilat gula sendiri. Soal asimilasi ini sudah ditulis di banyak media, semua orang sudah tahu kok. Katanya ditangkap di penjara demi berjuang untuk rakyat. Nyatanya, entah apa yang ada di kepala orang-orang yang memuja Bahar Smith. Akunnya Habib, tapi kelakuan jauh sekali dari Nabi Muhammad. Jauh sekali dari sosok Nabi Muhammad yang lembut dan baik hati, tiada celah. Kalau dilihat dari ceramah-ceramahnya, isinya sangat keras dan penuh provokasi. Sama saja dengan ceramahnya pasca dibebaskan pada hari Sabtu lalu itu. Bahkan sampai pakai sumpah-sumpah dan tentu saja fitnah. Berikut kutipan ceramahnya seperti dilansir republika.co.id. Saudara-saudara, saya baru tadi sore keluar dari penjara. Saya telah bersumpah di depan pengadilan. Saya Bahar bin Smith bersumpah demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran, melihat penderitaan rakyat, melihat kesusahan rakyat, maka selama itu tidak ada satupun yang bisa menghentikan, membungkam mulut saya. Sore ini saya keluar, besok pagi saya ditangkap lagi
demi berjuang untuk rakyat, berjuang untuk Indonesia, berjuang untuk rakyat susah yang sengsara di lockdown, dimatikan di rumahnya sendiri, terus berjuang sampai tak pernah kapok. Berjuang untuk rakyat, apa hubungannya dengan menghajar dan memukul anak-anak di bawah umur? Udah deh, fitnahnya keterlaluan. Seakan rakyat Indonesia ini semuanya buta huruf dan tidak bisa membaca berita tentang vonis pengadilan terhadap Bahar Smith. Sudahlah. Modus merokok sebentar nyatanya. Nah, ini yang baru diungkap oleh pihak kepolisian yang kembali menangkap Bahar Smith tadi malam. Bahar Smith memang kembali dipenjarakan sejak tadi malam karena melanggar aturan asimilasi dan PSBB. Ceramahnya di atas yang dilansir republika.co.id itu isinya provokatif dan menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian terhadap pemerintah. Video ceramahnya yang viral akhirnya meresahkan masyarakat. Ini tentu saja melanggar syarat khusus asimilasi sehingga asimilasinya dicabut. Sementara soal PSBB, karena Bahar mengumpulkan massa dalam kegiatan ceramahnya, jelas ya kesalahannya apa. Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Beni Cahyadi turun langsung dalam proses penangkapan Bahar tadi malam. Menurut AKP Beni, saat hendak dibawa, Bahar meminta waktu untuk merokok. Ternyata itu hanya akal-akalan Bahar saja. Terkait kejadian dia mau merokok dulu, mau ketemu istri, mau ambil pakaian, itu modus mengulur waktu untuk mengumpulkan massa, kata Beni. Prinsipnya, ajak ngerokok itu modus dia. Kan dia sengaja memancing polisi untuk masuk ke dalam tempat ibadah gitu. Jadi dijebaklah. Kita kan berseragam semua. Kita nggak mau masuk ke tempat ibadah karena kita menghargai, kan? Tutur Beni kepada para wartawan. Jadi rencananya Bahar ini ngakalin para polisi. Dia mau kumpulin massa dan memancing para polisi masuk ke dalam masjid. Nanti ketika massa sudah terkumpul dan polisi memaksa untuk membawanya, sementara kejadiannya di dalam masjid, maka dengan gampang Bahar melempar fitnah lagi soal kriminalisasi dan penindasan ulama oleh pemerintah. Gitu toh modusnya, tapi gagal lagi karena sudah tercium oleh pihak kepolisian. Ada orang yang mengaku ulama berencana mau memfitnah pihak yang benar di bulan puasa. Sungguh kelakuan yang sangat tercelah. Bahkan sebelumnya di dalam ceramahnya itu jelas sekali fitnah yang dilancarkan oleh Bahar soal alasan dia dipenjarakan. Masih di bulan puasa juga segitunya ya. Tapi ya gagal semua. Mungkin ini sebuah teguran dari Allah di bulan yang suci ini. Terserah Bahar Smith saja. Kalau masih mengaku sebagai cucu Nabi, harusnya dia peka terhadap teguran-teguran dari Allah. Kalaupun nggak merasa, ya sudahlah, toh publik sudah tahu kok fitnah-fitnahnya. Sekian dulu dari Kura-Kura.